Alhamdulillah, Raja Aceh telah kembali ke istana setelah diisukan hilang di bawah banjir. Akhirnya beliau mengeluarkan statement tentang bencana di Aceh. Dan beliau bisa menikmati makanan enak di istananya bersama tamu-tamu. Inilah Raja Aceh yang bergelar Paduka Yang Mulia Wali Nangro Malik Haidar. Syara-syara yang bertuah, yang berbahagia. Saksikanlah tontonan raja kita menikmati makanan mewah di istananya, sementara rakyatnya menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Raja Aceh yang beberapa waktu lalu banyak ditanyakan oleh netizen ya, dan kini akhirnya yang bersangkutan muncul ke permukaan. Beberapa waktu lalu tidak sedikit netizen yang menanyakan keberadaan Raja Aceh ini ya, karena tidak sedikit yang mengkhawatirkan keberadaannya. Ya toh, iyalah saya juga khawatir loh. Takut-takut yang bersangkutan ini ikut terbawa arus banjir ya kan. Dan alhamdulillah yang bersangkutan dalam kondisi sehat walafiat ya. Cuma yang disayangkan netizen, selama ini ketika Aceh dilanda bencana, dia ada di mana gitu loh. Kok nggak nongol-nongol. Nah sekarang ya sudah lama berlalu, Aceh sudah mulai berbenah lah kok muncul. Malah sampai-sampai ada yang menyindir teman-teman ya, bahwa yang bersangkutan ini begitu muncul langsung makan-makan mewah di istananya di saat warga Aceh ya dilanda bencana dan hingga kini masih banyak yang kelaparan. Waduh, gimana menurut teman-teman? Saya sih no comment. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Alhamdulillah, Raja Aceh telah kembali ke istana setelah diisukan hilang di bawah banjir. Akhirnya beliau mengeluarkan statement tentang bencana di Aceh. Dan beliau bisa menikmati makanan enak di istananya bersama tamu-tamu. Inilah Raja Aceh yang bergelar Paduka Yang Mulia Wali Nangro Malik Haidar. Syara-syara yang bertuah, yang berbahagia. Saksikanlah tontonan raja kita menikmati makanan mewah di istananya, sementara rakyatnya menderita di tengah tenda pengungsian. Dan kita berharap beliau dipanjangkan umur karena beliau merupakan wali Nangro seumur hidup. Belum ada pengganti sehebat beliau. Jikapun ada nanti mualim belum layak jadi wali Nangro karena melihat penderitaan langsung turun ke lapangan, ya kan? Nah, inilah Malik Mahmud yang luar biasa, masih tetap tegar meskipun rakyatnya lagi ditimpa musibah. Untung saja beliau tidak dibawa banjir. Seandainya beliau dibawa banjir, nggak ada pengganti yang setegar beliau. Melihat rakyatnya di tenda pengungsian makan seadanya, beliau makan enak di istana. Ada nggak yang lain selain Malik Mahmud? Teman-teman, saksikan raja kami menikmati hidangan di istana. Ini kalian boleh menyaksikan nih, raja kami yang sekarang bergelar Wali Nangro. Ya, Wali Nangro itu pengganti raja. Itulah yang harus kalian tahu, teman-teman. Ya, ini juga sepertinya warga Aceh teman-teman ya. Dilihat dari logatnya berbicara dan juga wajahnya, saya menduga netizen barusan adalah warga Aceh. Nah, mungkin warga Aceh yang berada di Aceh atau warga Aceh yang berada di luar Aceh, ya kan? Tadi kita simak bareng-bareng pernyataannya atau komentarnya mengenai
keberadaan Raja Aceh yang muncul ke permukaan ya setelah lama tiarap entah kemana ya. Salam hormat saya kepada Raja Aceh ya. Saya sangat menghormati, tetapi juga kalau bisa ya kan di saat warga Aceh saat ini dilanda bencana ya jangan tunjukkanlah makan-makan enak macam kayak gitu ya kan. Di saat bencana rakyat banyak yang kelaparan, muncul makan-makan kan tak elok ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh Nusantara. Al-khusus Aceh yang kucintai, Al-khusus dan Sumatera yang masih di dalam penderitaan yang sangat luar biasa di Aceh. Yang lagi-lagi Indonesia belum hadir secara serius untuk menangani persoalan Aceh dan Sumatera. Yang mau saya sampaikan, saya udah aktif lagi. Kalian bisa masuk nanti di dalam komal saya. Ini komal ALC ini saya jadikan komal nasional untuk kita bisa membicarakan tentang Aceh dan kita bisa berdiskusi solusi untuk Aceh Sumatera menyangkut Indonesia tidak serius menangani bencana yang luar biasa diakibatkan kesalahan negara itu sendiri. Itu masalahnya. Maka juga walaupun dalam kesempatan ini tetap saya minta saudara Presiden segera menetapkan bencana Aceh ini sebagai bencana nasional dan menjadi bencana dunia. Jadi semoga negara-negara luar itu yang pernah membantu kita masa tsunami bisa aktif membantu kita lagi di kondisi terparah ini, bencana air bandang yang diakibatkan perusakan hutan oleh negara. Maka Saudara Prabowo sebagai Presiden yang saya hormati, segera tetapkan Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Lagi-lagi, kalau terus-menerus you tidak menetapkan itu, saya akan meminta UN atau negara-negara sahabat di seluruh dunia untuk langsung masuk tanpa harus minta izin dengan Indonesia. Karena itu apa? Minta izin Indonesia. Indonesia sendiri tidak fokus untuk mengatasi korban-korban yang terus berjatuhan, baik yang sudah berjatuhan, yang belum ditemui. Ini yang kita sakit berjatuhan setelah dia bisa menyelamatkan diri dari bencana itu. Karena negara tidak hadir untuk terus-menerus secara cepat mengatasi kemungkinan buruk di Aceh ini tidak ada. Maka Aceh angkat bendera putih. Semoga PBB tahu Indonesia masih abai, masih tidak fokus, masih tidak serius, masih omon-omon untuk menyelesaikan masalah banjir bandang di Sumatera. Atau memang mereka tidak mampu, cuma tidak berterus terang aja. Memang saya yakin tidak mampu, karena memang ini banjir luar biasa. Banjir luar biasa lebih pada tsunami. Ini memang kita akui Indonesia ini nggak mampu. Kalau tidak mampu, bukalah pintu untuk dunia masuk. Negara-negara sahabat masuk seperti tsunami. Bukalah. Itu pun kalian takut. Ada apa? Buka. Kami juga mengerti Indonesia ini adalah memang diambang kehancuran karena banyak korupsi, ya kan? Banyak yang memang nggak benar lah. Kami tahu
Maka kata Prabowo juga pernah mengatakan Indonesia 2030 lenyap, bubar. Nah, maka oleh sebab itu saya selalu bilang, Saudara Prabowo, kalau memang keadaan Indonesia genting, ya lepaskan kami Aceh dan Sumatera. Biar kami bisa mengurus sendiri. Karena yang Indonesia juga akan bubar. Itu prediksi World Bank dan saudara Presiden sendiri. Maka saya pernah bilang, kalau Anda, Mas Prabowo, berani melepaskan Aceh dalam keadaan seperti ini, enggak bersalah dengan DPRI nanti. Karena you sampaikan memang kita enggak mampu mengurus pada dikecam oleh negara internasional. Lepaskan aja. Seperti B.J. Habibie melepas Timur-Timur. Enggak ada masalah. Malah B.J. Habibie menjadi pahlawan untuk Timur-Timur. Satu-satunya presiden yang berani mengambil sikap kebenaran, sikap yang benar. Begitu juga kami mengharapkan Mas Prabowo seperti itu. Udah lepaskan aja biar nggak ribut-ribut. Kami biar sesama rakyat Nusantara yang ada di Indonesia bisa saling membantu lah secara kemanusiaan swadaya masyarakat. Kami juga kalau nanti ada yang bencana di Indonesia, saudara-saudara kami, ya kami bisa bantu juga secara kemanusiaan. Karena ini gak ada urusan dengan suku bangsa. Gak ada urusan dengan suku bangsa. Dan gak ada urusan kebencian dengan agama manapun. Ini saya bilang. Ini urusan negara yang tidak mampu, tetapi dia berlagak mampu. Akhirnya kami rakyat dengan rakyat menjadi pecah. Maka inilah berulang-ulang saya sampaikan. Saudara Mas Prabowo yang pernah saya idolakan dan saya ikut mendukung Anda jadi presiden, maka saya bilang pilihan dua, Anda tidak salah. Tentukan sikap bahwa Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Semoga dunia internasional, UN, UNICEF bisa membantu kami seperti yang pernah dibantu di tsunami. Dan negara pun beringan tanggung jawabnya terhadap kami. Kalau ini tidak berani poin satu, ya poin kedua lah. Poin kedua, lepaskan kami tanggung jawabnya dan nyatakan bahwa Aceh tidak lagi tanggung jawab di bawah pemerintahan negara Indonesia. Biarlah Aceh ini lepas dari tanggung jawab Indonesia dan Aceh menjadi negara yang bebas menentukan sikap sendiri. Begitu saja ya Mas Prabowo, ini bukan kebencian, ini enggak deklarasi kebencian, ini enggak deklarasi perang, cuman ini deklarasi pernyataan, permohonan untuk mencari solusi agar manusia kami di Aceh ini selamat. Karena kami ini bukan binatang. Rakyat kami Sumatera ini bukan binatang. Harus tahu poin yang terakhir. Sumatera, Aceh, sangat besar andil membuat Indonesia ini ada. Membuat Indonesia ini kuat. Begitu saja saudara-saudaraku seluruh Nusantara. Semua kita kompak selalu. Saling bantu-membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Presiden Aceh ketiga. Ya, kita harus kompak selalu ya, walaupun mungkin kita berbeda pendapat ya, berbeda pandangan ya. Tentu kami warga di luar Aceh tetap berharap ya, sampai kapanpun Aceh menjadi bagian dari kesatuan negara Republik Indonesia ya. Tapi kalau misalnya warga Aceh, walaupun saya tidak menjamin 100%, ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, yaitu adalah hak mereka ya kan. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan sepertinya itu ada kejanggalan gitu loh. Kejanggalannya itu adalah warga Aceh ya, terutama rakyat Aceh itu selalu merasa dianaktirikan. Sementara ya kan, anggaran pemerintah pusat ke Aceh baik itu dalam bentuk uang untuk otonomi daerah khusus maupun mantan kombatan GAM itu nggak sedikit gitu loh. Saya ragu gitu loh, jangan-jangan uang itu sudah digelontorkan oleh negara ya, oleh pemerintah pusat, tapi tidak pernah sampai kepada rakyat. Mungkin ya,
mampir-mampir gitu loh. Makanya rakyat Aceh masih merasa kecewa dengan bangsa dan negara ini. Nah, tadi juga disebut-sebutkan bahwa Aceh sangat berjasa dalam adanya bangsa dan negara ini. Loh iya, betul itu. Kami akui sebagai warga negara Indonesia di luar Aceh. Itu muncul dalam buku-buku pelajaran ya, bahwa pesawat pertama milik Indonesia itu merupakan sumbangan dari rakyat Aceh ya. Iya. Cuma masalahnya kan juga sudah bertahun-tahun juga ya. Maksudnya pemberian otonomi daerah khusus dalam bentuk uang itu juga banyak ke Aceh gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, selain memberikan pesawat ya, kira-kira apa lagi yang sudah pernah diberikan oleh Aceh gitu kepada bangsa dan negara ini dalam rangka menjaga atau mempertahankan kemerdekaan. Coba. Saya bukannya menghina ya, tapi saya memang tidak tahu gitu loh. Apa kira-kira sumbangsi Aceh selain misalnya itu dulu berjuang merebut kemerdekaan melawan Belanda. Kemudian itu apa tadi tuh? Pesawat, sumbangan pesawat misalnya. Nah, kira-kira apa lagi gitu ya? Biar kami tahu gitu ya. Lanjut. Kalian tahu kan, Presiden Prabowo ke Aceh. Mereka melakukan rapat terbatas dari malam. Tapi isi rapatnya kalau kita nonton sampai habis, itu pedih. Tidak sesuai dengan kondisi yang di lapangan yang dilaporkan. Ada yang minta apalah, baju lah. Buat kalian juga tahu banyak influencer, tokoh-tokoh sekarang sudah turun ke daerah Tamiang. Itu seperti kota zombie dan neraka. Dan mereka tadi malam tidak ada berbicara sedikit pun bagaimana mengevakuasi mayat, bagaimana yang kelaparan bisa makan hari ini. Nggak ada, kawan-kawan. Belum lagi berbicara di daerah Gayo, itu terisolasi. Kalian bayangkan, tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada semua. Ya ini juga perlu saya bertanya. Katanya tidak ada internet. Tapi kenapa Anda bisa membuat konten? Nah, kan bisa akhirnya itu disimpulkan bahwa Anda adalah bukan warga Aceh yang terdampak bencana kalau memang Anda mengaku sebagai warga Aceh. Ya, bisa jadi Anda bukan warga Aceh, tapi kalau Anda benar-benar warga Aceh, maka patut diduga Anda bukanlah korban bencana karena Anda bisa mengakses internet, bisa bikin konten, bisa mengupload, ya kan, bisa mengecas HP, bisa beli pulsa dan lain-lain, ya kan? Lagi pula ya, saya mendengar-dengar gitu ya, kemarin dalam rapat tersebut Prabowo sudah memutuskan gitu loh, akan menggelontorkan anggaran 51 triliun sebagai dana pembenahan pasca banjir gitu loh. Coba bayangin 51 triliun gitu. Itu dana yang belum pernah diberikan kepada daerah manapun di Indonesia selain Aceh. Saya yakin itu. Minimal ya dugaan saya lah. Lanjut. Kalian udah lihat belum rapatnya Pak Prabowo yang diliput media di Aceh? Yang membahas anggaran pemulihan pasca bencana. Kalian tahu yang digelontorkan Pak Prabowo berapa? 51,82 triliun rupiah untuk memulihkan 3 kota kawasan Sumatera pasca bencana. Kayak gini masih kalian bilang katanya Presiden menghemat anggaran matamu. Udah nonton belum ini rapatnya diliput media, masuk di sosial media, masuk di mana-mana, tinggal cek di dalam berita. Kalau ada yang bilang hoax, memang tolol kalian. 51,82 triliun itu kalau dikurs ke ringgit itu sekitar 12 miliar ringgit. Itu bukan nilai yang sangat sedikit, itu banyak sekali. Dan kalian tahu warga Aceh, kalian menerima 25 triliun. Sedangkan di Padang, di kawasan Sumatera yang lainnya itu cuma 13 dan 12 kalau nggak salah. Cuman dapat setengahnya dari kalian pun nggak ada. Bersyukur. Ini masih mau bilang, Presiden menganaktirikan kita juga Indonesia, kita ini anak tiri. Masih mau bilang kayak gitu?
Masih mau bilang pemerintah menganaktirikan kita, anak emasnya hanya Jawa, masih mau bilang kayak gitu. Untuk dana Aceh, untuk memulihkan Aceh aja, Presiden menggelontorkan sekitar 25,41 triliun rupiah. Itu kalau dikurskan ke ringgit, itu sekitar 6,28 miliar ringgit. 6,28 juta, miliar, bukan juta lagi. 6,28 miliar ringgit, bukan 1 atau 2 juta ringgit. Kalian tahu? Kalian nggak usah bilang lagi bahwasanya kalian itu dianaktirikan. Pemerintah nggak ada menanaktirikan kalian. Nggak ada. Terus nanti ada buzzer yang nggak suka sama presiden pasti bilang pakai gini, 1 triliun nanti yang nyampe ke rakyat cuman 10.000, 5.000. Ya itu jadi tanggung jawab kalian sebagai warga, sebagai masyarakat untuk mengawal dana-dana ini. Ikuti perkembangan berita, bertanya kepada pejabat kalian. Bahkan untuk korban yang terkena bencana, khusus rumah-rumahnya yang hancur, akan dibuatin rumah oleh Pak Prabowo. Surat-surat kalian akan diurus secara gratis. Kalau sempat tiba-tiba kalian lagi ngurus KTP, tiba-tiba bayar, ya kalian bilang di sosial media biar kita semua tahu, terus biar kita semua bantu. Jangan diem-diem aja. Ngomong, speak up, sampaikan di sosial media biar kita bisa bantu. Jangan diem-diem aja. Kalau kalian tuh dijolimi sama pejabat kalian tuh ngomong. Kan punya mulut kan, ngomong. Kalian dijolimi sama pejabat kalian diem-diem aja. Bisanya cuma mencari kambing hitam, salah orang Jawa. Itu salah si Jawa. Jawa nggak tahu apa-apa, jangan dibawa-bawa. Kalau kalian mengalami kezoliman, kalian ngomong. Ada sosial media, ngerti internet kan, punya HP kan, ngomong, punya mulut tuh ngomong. Tanya, Pak, kan Pak Prabowo ngasih anggaran segini, ngasih rumah segini, kok aku cuma dapat rumah seperti ini, cuma dapat pintunya, rumahnya kok nggak layak. Ngomong, speak up. Jadi masyarakat memang harus kritis biar pejabat daerah kalian nggak sewenang-wenang. Andai kan kalian ngerti speak up dari dulu ya. Aku rasa kota kalian udah megah ngalah-ngalahin Jawa. Belajar ngomong, jangan taunya adu domba, jangan ngeluh aja. Ngomong, belajar ngomong. Nah, kan? Nih, saya tampilkan lagi nih. Video ini sudah saya tampilkan dalam konten sebelumnya. Saya tampilkan lagi, biar saudara-saudara kita di Aceh itu juga mengetahui gitu loh, bahwa benar-benar pemerintah itu menggelontorkan anggaran 51,8 triliun untuk membenahi Aceh pasca bencana banjir. 2004 ketika Aceh dilanda tsunami, anggaran pemerintah untuk membiayai membenahi Aceh juga nggak sedikit gitu loh. Ya oke, kami menghargai perjuangan rakyat Aceh dalam merebut kemerdekaan, sumbangan Aceh ketika Indonesia baru merdeka, sangat kami hargai ya. Tapi kalau misalnya sampai saat ini masih dicaci maki aja ya kan, masyarakat Jawa, suku Jawa yang beginilah begitulah, saya curiga gitu loh. Jangan-jangan bantuan dari pemerintah pusat selama ini tidak pernah sampai ke rakyat Aceh gitu loh. Nggak tahu mampir di mana ya. Ini saya menduga, saya nggak menuduh ya. Jadi jangan marah-marah ya. Lanjut. Hari ini saya mengatakan berdasarkan kondisi di lapangan, negara gagal dalam tanggap darurat bencana di Sumatera ini, di wilayah kami, di Aceh, di Gayo ini, kawan-kawan. Dan perlu Pak Prabowo ketahui, jika komandan melarikan diri dari tugas, itu namanya desersi. Dan hari ini Bapak sudah pergi ke luar negeri meninggalkan kondisi kami berantakan seperti ini. Kacau. Tiba di Pakistan, Prabowo disambut Presiden Ali Jafdar dan Perdana Menteri Syarif. Bupati Aceh Selatan dari Tapak Tuan berangkat umroh saat musibah banjir. Semua membuli, bahkan diinstruksikan untuk dipecat oleh Presiden. Tapi Presiden pergi ke luar negeri di saat rakyatnya sedang sakit, di saat rakyatnya sedang, bahkan banyak yang belum ditemukan, bencana sedang nasional. Tidak pernah menyatakan sebagai bencana musibah nasional, tapi malah pergi ke luar negeri. Terus di mana bedanya? Kalau di militer ini sama-sama desersi. Di mana bedanya? Halo kawan-kawan, siapapun yang melihat video ini sudah hari ke-14 update banjir bandang bencana di daerah kami. Artinya ini sudah 14 hari tanggap darurat bencana. Jika mengacu pada aturannya seharusnya hari ini sudah habis tanggap darurat bencana. Tapi kita tidak tahu apakah tanggap darurat bencana ini diperpanjang atau apa. Tapi hari ini saya mengatakan berdasarkan kondisi di lapangan,
negara gagal dalam tanggap darurat bencana di Sumatera ini, di wilayah kami, di Aceh, di Gayo ini, kawan-kawan. Negara gagal. Hari ini tidak usah berbicara bagaimana mengevakuasi, bagaimana mencari orang hilang, kawan-kawan. Orang yang hidup aja hari ini, kawan-kawan, kalian bisa lihat. Sekarang kondisinya ribuan masyarakat Gayo berjalan ke arah Aceh Utara untuk mencari beras, kawan-kawan. Mencari beras, mencari minyak, kawan-kawan. Begitulah kondisi terisolirnya daerah kami. Mereka menukarkan cabai dengan dibawa di panggul berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer, kemudian balik. Itulah kondisinya hari ini, kawan-kawan. Artinya negara sudah gagal, kawan-kawan. Dan perlu Pak Prabowo ketahui, jika komandan melarikan diri dari tugas, itu namanya desersi. Dan hari ini Bapak sudah pergi ke luar negeri meninggalkan kondisi kami berantakan seperti ini. Kacau. Indonesia. Indonesia. Ya, memang jujur saya ya sepakat gitu ya, sebaiknya pemerintah pusat itu jangan pergi ke luar negeri dulu kan begitu, karena Aceh masih dalam masa berkabung, masa pemulihan gitu ya. Tetapi yang bersangkutan yaitu Presiden Republik Indonesia telah pergi ke bertemu dengan Putin, kemudian juga ke India, Pakistan, dan lain sebagainya. Bahkan juga saya mendengar pemerintah pusat memutuskan akan ya membantu Brasil senilai 16 triliun untuk pemulihan hutan tropis di Brasil sana. Tetapi sekali lagi ya, kemungkinan besar presiden itu memutuskan ke luar negeri itu karena menganggap ya bencana di Aceh sudah bisa ditangani, ada pihak-pihak yang melakukan penanganan. Dan presiden ke luar negeri karena ada kepentingan yang tidak kalah penting ya, kepentingan bangsa dan negara gitu ya, termasuk juga kepentingan hubungan Indonesia dengan negara-negara asing terkait geopolitik lah macam kayak gitu ya. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman berbeda pendapat ya nggak apa-apa. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Jelas lambat, presidennya lansia, wakil presidennya pelongo-pelongo. Jadi wajar lambat. Mana segala nolak bantuan dari luar negeri lagi, sok-sokan. Udah ditetapkan bencana nasional. Alright. Titik terendah seseorang dalam berdiskusi adalah melakukan penyerangan pribadi, body shaming, dan juga caci maki atau hanya agitasi. Itu membuktikan bahwasannya dia tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kecukupan
literasi seperti itu. Kalau mau jujur, dari hari pertama, dari segala lini pemerintahan sudah turun ya, seperti tim SAR, polisi, TNI dan juga BNPB itu sudah mengerahkan segala daya upaya untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana ini begitu. Yang kedua terkait status bencana nasional. Apakah kemudian orang yang seperti ini lebih concern terhadap status atau terhadap bantuan dan usaha seperti itu? Karena status nasional ini tidak bisa main-main ditetapkan, karena itu akan berdampak dan berefek di nasional maupun internasional. Contoh sederhananya, karena saya adalah backgroundnya ekonomi begitu kan, maka saya akan berbicara soal ekonomi. Apabila status bencana nasional ini ditetapkan, maka pihak internasional yang nantinya akan melancong ke Indonesia, turis yang ingin jalan-jalan ke Indonesia ini juga berdampak. Ada yang namanya travel warning. Teman-teman pernah dengar arti tentang travel warning ini? Yang mana sebuah himbauan dari negara asalnya untuk tidak mengunjungi negara kita karena itu entah bencana alam atau konflik horizontal terhadap warganya seperti itu. Nah, kalau travel warning ini dikeluarkan oleh negara asal, maka negara asal itu tidak mau mengeluarkan asuransi perjalanan dari turis itu. Lalu siapa yang rugi? Yang pertama yang rugi turisnya. Yang kedua Indonesia. Kemudian Indonesia ini mengalami kerugian karena tidak ada lagi atau dihambatnya turis masuk ke negara kita, begitu. Ya. Jadi yang kena bencana alam itu 3 provinsi, namun Bali juga akan kena dampaknya karena akan mengurangi masuknya turis internasional ke Bali. Nah, itu dampak ekonominya. Yang kedua, kenapa kemudian belum ditetapkan sebagai bencana nasional, justru ini mengukur kinerja pemerintah daerah. Nah, nanti pemerintah daerah yang akan mengoptimalkan segala daya dan upayanya dalam mengurusi daerahnya. Dan ini juga bisa menghambat percobaan dugaan tindakan korupsi untuk APBN yang nanti akan digelontorkan. Sekarang kalau kita boleh jujur, coba teman-teman lihat, bantuan banyak datang dari segala pihak ya, baik teman-teman di Jawa sana, di Sulawesi, bahkan dari Papua juga membantu. Ya, banyak juga relawan yang sudah membantu. Saya kira Indonesia ini adalah negara yang kuat, kita bahu-membahu dan bergotong royong. Jadi, saya sebagai warga yang terdampak kena banjir dan juga kena gempa di Sumatera Barat ya, saya lebih mengutamakan dan menghargai bantuan dari teman-teman semua daripada hanya status yang apabila daerah saya kena gempa dan ditetapkan status bencana nasional, teman-teman yang tidak terkena musibah ini juga akan berdampak secara ekonomi. Begitu. Ya, begitu. Ya, begitu. Ya sudah, intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ririn ya. Mbak Ririn ini juga berada di wilayah terdampak bencana teman-teman ya, karena Mbak Ririn ini berdomisili di Padang ya. Walaupun mungkin saja Mbak Ririn ini tidak terkena bencananya di daerah lain, mungkin di Pariaman atau di wilayah-wilayah lain, ya kan? Nah, barusan Mbak Ririn mengomentari pernyataan salah seorang netizen yang menganggap ya Prabowo itu lambat karena lansia dan lain-lain, dan sudah dijawab oleh Mbak Ririn dan menurut saya sudah cukup proporsional. Lanjut. Jujur, ini gue bukan bermaksud ingin membanding-bandingkan siapa yang paling banyak membantu dan sebagainya, tapi ya kalau kita lihat di sosmed, ya di TikTok ini khususnya, ini contoh pertama nih, Pak Prabowo, ya langsung datang ke Aceh, ya beliau membantu mendirikan kembali jembatan utama yang sempat ambruk di Aceh itu. Dan selanjutnya Mas Wapres kita, Mas Gibran, ya kemarin beredar videonya, beliau itu membagikan bantuan berupa mainan kepada anak-anak korban banjir. Di samping memberikan mainan, beliau memberikan juga buku tulis. Nah, seperti di foto ini, beliau sedang mendata mana saja anak-anak kebutuhannya yang belum terpenuhi, apa aja gitu. Nah, sedangkan orang ini ya, saya lihat-lihat ya, kegiatan beliau ini makan bersama doang. Jadi kesannya kayak ngerepotin gak sih? Kayak video yang terlihat itu kebanyakan dia nyemil doang, nyemil makanan doang. Ya maksudnya tuh gini, ya seharusnya ya kita itu meringankan beban mereka. Ini malah kita yang ngabisin kebutuhan mereka. Mana nyemilnya banyak lagi. Sambil ceritanya begini. Ada keluarga kita yang kena bencana, kena musibah. Terus kita ke rumah dia gitu kan ya. Etis gak kalau kita ngabisin makanan yang ada di rumah dia? Ya maksudnya ya seharusnya kita yang membawa makanan. Bukan kita yang malah ngabisin anjir. Dan juga kemarin beredar video beliau ini ya memberikan cerita atau berdongeng
kepada anak-anak korban banjir itu. Dan lagi-lagi dongengnya apa? Dongengnya berisi provokasi lagi dan lagi. Kalau nggak salah judul dongengnya kebohongan. Kenapa harus dongeng judulnya itu sih anjir? Ya kan masih banyak gitu dongeng-dongeng yang lain ya, ceritanya yang lain gitu. Kenapa harus kebohongan temanya? Itu anak-anak loh, bukan orang dewasa yang didongengin. Tapi lagi-lagi seperti biasa, anak-anak abang bilangnya gini, wah, respect banget kepada abah. Itu adalah bentuk empati yang sangat terbaik. Langsung dipuji. Coba Gibran yang ngelakuin itu. Atau Pak Prabowo, pasti udah dihujat sampai kiamat. Dasar standar ganda. Kemarin aja pas Gibran ngasih mainan ke anak-anak itu bilangnya, nggak butuh mainan, butuhnya makanan. Gira abahnya cuma ngasih kata-kata doang, ngedongeng, langsung dipuji. Wah, hebat. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Nah, ini loh. Ya kan? Orang yang kalian dukung, ya, yang orang yang kalian dewa-dewakan, yang disebut Imam Mahdi lah, ya kan, dapat dompet dari surga lah, ya macam kayak gitu. Tetapi presiden yang kalian anggap itu sudah terlalu tua, lambat dan lain sebagainya, coba tengok itu, ya kan? Itu sepertinya Prabowo itu sedang berdiri bersama Mualim ya, Gubernur Aceh gitu loh. Jadi sebelum Prabowo itu terbang ke luar negeri, ke Pakistan, ke India, ke Brasil, bertemu Putin dan lain sebagainya, Prabowo sudah menyempatkan diri untuk menyambangi lagi daerah korban banjir ya, itu untuk yang kedua kalinya. Tapi masih aja disalahkan, tapi yang nggak ngerti lah ya, karena itu adalah pendapat, saya tidak boleh menghalang-halangi atau gimana gitu lah ya, terserah kalian lah begitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.